Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi forensik yang diampu oleh Ibu Cahaya Makbul. Nah, disclaimer, apa yang akan saya ucapkan di sini merupakan bacaan pribadi yang merupakan saya dapat dari beberapa sumber atau referensi seperti e-book dan juga jurnal. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa yang akan dibahas dalam video ini. Seperti intronya tadi, dan ada beberapa kalimat yang ada pada intro tersebut, seperti apa itu psikologi forensik, bagaimana kaitannya dengan hukum, apa tugasnya, bagaimana perannya dalam kasus. Nah, dalam kasus yang akan kita bahas nih, atau yang akan saya sampaikan, yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan psikoedukasi tentang pengenalan psikologi forensik dan juga kita akan membahas satu contoh kasus yaitu kasus dari Verdi Sambo. Perkenalkan, nama saya Ramadio Zikri dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan NIM 121601134427 dari kelas gabungan C dengan dosen pengampu yaitu Ibu Cahaya Makbul MPSI. Yang pertama tentunya kita pasti harus tahu dulu definisi atau pengertian dari psikologi forensik ini agar kita mampu atau lebih gampang nanti memahaminya. Saya mengambil 3 definisi, yaitu yang pertama dari The Community on Ethical Guidelines for Forensic Psychology, yaitu mendefinisikan semua bentuk layanan psikologi yang dilakukan dalam hukum. Yang kedua, Weiner dan Hess. Psikologi melakukan pengembangan pengetahuan spesifik tentang isu hukum serta melakukan riset pada permasalahan hukum yang melibatkan proses psikologi. Menurut Warren and Byrne, penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum. Nah, dapat kita simpulkan bahwa definisi dari psikologi forensik ini adalah salah satu ilmu psikologi yang menggabungkan prinsip-prinsip psikologi atau teori dengan dunia hukum. Atau bisa dibilang, psikologi forensik ini adalah interface dari psikologi dan juga hukum dan merupakan aplikasi pengetahuan psikologi khususnya psikologi klinis pada masalah-masalah yang dihadapi oleh jaksa, polisi, dan lain-lain untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan keadilan sipil, kriminal, dan administratif. Nah, ini selanjutnya kita senggol dikit nih sejarah awal psikologi forensik. Gimana sih sejarahnya? Nah, psikologi forensik ini diawali oleh perbedaan pendapat antara Munsterberg dan juga Whitmore pada tahun 1908 tentang psikologi dalam peran pengadilan. Munsterberg mengeluhkan ketidakadaan orang yang resisten daripada insan hukum terhadap gagasan bahwa psikolog dapat berperan dalam pengadilan. Menurut si Munsterberg ini, yang paling anti atas peran psikologi ialah para jaksa. Nah, hal ini ditanggapi sedemikian rupa oleh Whitmore, seorang ahli hukum, sehingga ia mampu mengantarkan Munsterberg diadili. Pada tahun 1954, Beslon, seorang hakim, mengakui bahwa psikologi yang mempunyai kualifikasi tertentu dapat menjadi saksi ahli di pengadilan. Teman-teman pasti sudah sering melihat suatu kasus yang mana psikolog forensik ini turut ikut serta dalam menangani suatu kasus di pengadilan. Selanjutnya, kita membahas nih apa yang dikaji oleh psikologi forensik. Psikologi forensik mengkaji masalah psikologis dan pertanyaan yang timbul dalam proses hukum. Masalah hukum ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sipil dan yang kedua pidana atau kriminal. Yang sipil ini berkaitan dengan litigasi sipil, misalnya gugatan pribadi antara dua pihak, kompensasi pekerja, komitmen sipil, dan penentuan hak asuh anak. Yang kedua yaitu pidana atau kriminal, berkaitan dengan kriminalitas dan kenakalan, misalnya kewarasan pada saat pelanggaran, kompetensi untuk diadili, pelepasan tuntutan remaja dalam pengadilan dewasa. Nah, kita masuk nih ke kaitan psikologi forensik dengan hukum. Apa sih kaitannya?
Dari definisinya mungkin teman-teman sudah sedikit paham lah dengan kaitan psikologi forensik ini. Psikologi forensik merupakan perpaduan dari beberapa konsentrasi di dalam bidang psikologi ditambah dengan pengetahuan dalam dunia hukum sehingga membuat psikolog forensik memiliki keahlian yang lebih spesifik dibanding psikolog umum lainnya. Maksudnya gini, seorang psikolog forensik ini lebih berpengalaman di dalam dunia hukum dibandingkan yang lain. Psikolog forensik ini memiliki sertifikat dan juga ada yang namanya Ikatan Psikologi Forensik atau APSIFOR. Nah, mungkin kaitan psikologi forensik dengan hukum ini akan lebih jelas jika dilihat dari tugasnya. Langsung saja kita lihat tugasnya bagaimana. Nah, tugas psikologi forensik. Bidang psikologi forensik mencakup tugas psikologi dalam menentukan beberapa hal, yaitu yang pertama menjadi saksi ahli. Ada perbedaan antara saksi ahli dan saksi biasa. Saksi ahli harus mempunyai kualifikasi yang meliputi pendidikan, lisensi, pengalaman, kedudukan, publikasi, pengetahuan, aplikasi prinsip-prinsip ilmiah, serta penggunaan alat tes khusus. Nah, ada lisensi nih, lisensi harus ada sertifikat kalau dia memang di ranahnya, memang pandai dia. Itu. Yang kedua, menilai kasus kriminal. Misalnya menentukan waras atau tidaknya perilaku kriminal, bukan dalam arti psikologi, melainkan dalam arti hukum. Nah, bukan lagi dalam arti psikologi nih, harus ada unsur-unsur hukumnya. Yang ketiga, menilai kasus madani atau sivil, termasuk dalam menentukan layak atau tidaknya seseorang dapat masuk ke rumah sakit jiwa karena kekerasan dalam keluarga dan lain-lain. Yang keempat, memperjuangkan hak. Maksudnya di sini memperjuangkan hak untuk memberi atau menolak pengobatan bagi seseorang. Yang kelima, memprediksi bahaya yang mungkin berkaitan dengan seseorang. Misalnya, dampak baik atau buruk mempersenjatai seseorang. Psikolog diharap dapat mengetahui motivasi, kebiasaan, dan daya kendali seseorang. Nah, psikolog nih diharapkan nih untuk mengetahui motivasi dari orang yang melakukan tindak kriminal. Nah, udah mulai jelas lah ya kaitan antara psikologi forensik dengan hukum. Nah, lanjut nih. Ada memberikan treatment. Memberikan treatment sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir ada menjalankan fungsi konsultan dan melakukan penelitian di bidang forensik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita bahas nih kasus yang di intro tadi udah keren lah ya. Intronya paling keren kayaknya nih. Kasus Verdi Sambo. Nah, peran dari psikolog forensik ini untuk mengetahui motivasi-motivasi atau perilaku-perilaku yang seperti obedience lah nih. Nah, obedience itu apa? Obedience itu seperti kepatuhan atas adanya perintah dari figur otoritas. Figur otoritas ini si Verdi Sambo, si Richard ini seseorang yang diberi perintah. Nah, adanya perintah yang mengharuskan Richard untuk menembak Joshua. Obedience ini nih pada kasus ini, kalau nggak si Richard nih yang menembak Joshua, bisa jadi si Sambo ini menembak si Richard. Nah, jadi adanya keterpaksaan oleh figur otoritas. Yang kedua, adanya kebohongan. Kejanggalan skenario Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Nah, ini pada saat pengadilan suka memberikan informasi yang berbeda-beda setiap ditanya, yang mengarah pertanyaan yang sebenarnya sama gitu loh, berbeda-beda terus ya. Dan juga Putri Chandrawati ini bilang kan kalau dia pelecehan seksual. Nah, pada studi kasus yang ada, pelecehan seksual itu membuat seseorang atau korbannya ini gangguan psikologis yang sangat hebat. Nah, beda dengan si Putri Chandrawati ini, tidak menampakkan ciri-ciri seperti itu. Dan juga
orang yang memiliki atau terkena atau korban dari pelecehan seksual ini, dia pasti isolasi diri. Berbeda dengan si Putri Chandrawati ini, dia malah terang-terangan di depan umum. Lanjut, terakhir nih, kapan sih psikologi forensik ini bekerja? Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah dia menawarkan diri seperti orang-orang yang bekerja ingin masuk perusahaan gitu, atau bagaimana? Nah, penjelasannya begini. Bukan seperti itu. Psikologi forensik ini bekerja saat dia dibutuhkan, dimintai untuk menangani suatu kasus. Bukan seperti ini. Biarlah aku bantu ngerjain kasus ini. Tidak seperti itu teman-teman. Psikologi forensik ini dia bekerja ketika dimintai. Nah, ketika tidak menawarkan diri, tapi orang yang menawarkan dia untuk bekerja. Itu teman-teman. Nah, disclaimer sekali lagi bahwa apa yang saya sampaikan ini merupakan bacaan pribadi dan bersumber dari beberapa referensi seperti e-book dan juga jurnal. Nih, ada dapusnya. Ada jurnal, ada e-book. Nah, sampailah di akhir. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga paham akan apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.